وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 18 Rabiul Akhir 1442, peserta kajian sangat banyak. Para laron-laron mengikuti kajian. Apa hukumnya laron? Kita bahas dulu sebelum kita masuk kitab Bulughul Maram. Saya temukan di dalam kitab Hayatul Hayawan, kehidupan para hewan. Penulisnya mengatakan al-aradah. Al-aradah ini menurut saya, atau yang saya paham, ini adalah laron ya. Karena beliau mengatakan tuwaibah saghirah. Ini adalah satu hewan kecil. Ta'kulul khashab, yang biasanya makan kayu. Kemudian idza ata 'alal aradah sanatun, kalau sudah berusia 1 tahun, tambutu laha janahani tawilani, akan muncul sayapnya, tatiru bihima, lalu bisa terbang. Wahya dabbatul ard, dan dialah hewan bumi, allati dadladil jinna, yang memberitahu kepada para jin ala mauti Sulaiman, ketika matinya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wan namlu aduha, semut-semut adalah musuhnya hewan ini. Fayatiha min khalfiha, dia akan datang dari belakangnya. Fayahmiluha, lalu akan memboyongnya atau akan menggigitnya. Wayamshi biha ila juhrih, kemudian akan berjalan membawanya menuju ke rongnya semut. Ini cara semut untuk memerangi al-aradah. Dan hewan aradah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah Saba ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. فَلَمَّا, maka tatkala, qadaina, kami Allah menetapkan, alaihi, kepada Nabi Sulaiman, al-mauta, kematian. مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ, tidaklah memberitahu tentang kematian Sulaiman, إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ, kecuali binatang bumi, maksudnya rayap. Ta'kulu min sa'atah, yang dia makan tongkatnya Nabi Sulaiman. Nah, ketika tongkatnya dimakan, falamma kharra, maka Nabi Sulaiman roboh. Tabayyanatil jinnu, maka jin baru tahu bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mati. Itu ringkasnya penjelasan dari surat Saba ayat 14. Jadi Nabi Sulaiman waktu itu sambil melihat-lihat apa yang dikerjakan oleh bala tentaranya dari kalangan jin dan lain-lainnya, disuruh membuat sesuatu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sambil bertekanan pada tongkatnya, maka dilihat oleh para jin bahwa beliau masih hidup, padahal sebenarnya sudah mati. Tapi karena memegang tongkat, beliau tidak jatuh. Nah, begitu tongkatnya dimakan rayap, baru kemudian tongkatnya rusak, maka beliau jatuh. Para jin baru tahu bahwa ternyata Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sudah mati dalam posisi berdiri seperti itu. Nah, hukumnya apa ini aradah ini atau rayap ini yang kemudian bisa terbang ini? Ini penulisnya bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan al-hukmu, hukumnya yahrumu akluha, haram dimakan. Kenapa? Listikdzariha, karena dianggap menjijikkan. Tetapi ini adalah menurut madhab Syafi'i. Kalau madhab Maliki, maka mereka mengatakan bahwa laron-laron itu adalah halal. Kenapa halal? Karena tidak ada dalilnya yang jelas tentang keharamannya. 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ini yang paling longgar dalam bab hewan-hewan untuk dimakan adalah madhab Maliki. Mereka pokoknya berhujjah selama tidak ada dalil jelas haram, maka halal. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, al-halalu ma ahallallah fi kitabih, yang halal itu yang dihalalkan Allah dalam Quran. Wal haramu ma harramallah fi kitabih, yang haram apa yang diharamkan Allah dalam Quran. Demikian juga dalam hadis ya. Wa ma sakata anhu, adapun yang tidak disebutkan halal atau haram, fahuwa mimma afa anhu, maka itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah alias boleh dimakan
Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, sahih. Karena itu kalau sebagian orang Jawa suka bikin rempeyek dari laron, silahkan. Ini mazhab Maliki halal. Tapi mazhab Syafi'i sebenarnya apa? Haram. Nah, tapi karena kita memang di Indonesia ini tidak semuanya bermazhab Syafi'i, maka kalau memakan laron digoreng lezat, monggo kersa, silahkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita masuk pada kitab yang terakhir di dalam pembahasan kitab-kitab fikih, yaitu pembahasan tentang al-'itaq, tentang memerdekakan budak. Pembahasan tentang memerdekakan budak dalam kitab fikih itu selalunya dibahas paling terakhir. Dalam kitab Bulughul Maram ini adalah kitab terakhir sebelum terakhir. Karena dalam kitab Bulughul Maram ini setelah selesai pembahasan kitab fikih, kemudian ditambahi dengan kitab jami', yang ini merupakan sebenarnya kitab tambahan, tidak ada kaitannya dengan fikih. Nah, maka kitabul i'taq ini adalah kitab terakhir kedua sebelum kitabul jami'. Kenapa kitab tentang membebaskan budak ini selalu ditaruh paling akhir oleh para ulama fikih? Ada dua alasan. Pertama, linudrati wuku'ihi, karena jarang terjadi, apalagi sekarang mana ada budak. Tetapi perbudakan dalam Islam belum dihapus. Artinya kalau nanti ada peperangan, maka kita umat Islam kalau menang bisa mendapatkan budak-budak lagi. Karena orang-orang kafir yang menjadi tawanan kita itu adalah statusnya sebagai budak kita. Jawaban yang kedua, kenapa kitab i'taq ini diakhirkan? Karena tafaulan. Para ulama itu tafaul, mengharap bahwasanya dengan mereka selesai membahas kitab fikih, maka mereka juga berharap untuk dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Karena salah satu fadilah dari memerdekakan budak adalah kalau kita merdekakan budak, maka kita dijamin bebas dari neraka. Sebagaimana kita sudah membebaskan seorang manusia dari perbudakan menjadi merdeka, maka jaminan dari Allah kita akan dibebaskan dari neraka, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat berulang-ulang, berkali-kali menyebutkan tentang memerdekakan budak ini di dalam Al-Quran. Kata-kata raqabah yang artinya budak kita dapatkan di dalam Al-Quran ada 4 tempat: surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Al-Mujadilah, surat Al-Balad. Pada surat An-Nisa Allah mengatakan, fatahriru raqabatin mu'minah, siapa yang membunuh orang mukmin secara tidak sengaja, maka dihukum, didenda, memerdekakan budak yang muslim sekaligus membayar diyat, yaitu ganti rugi. Nah, di sini Allah menghasung untuk memerdekakan budak. Kenapa? Supaya engkau selamat dari api neraka. Karena engkau sudah membunuh orang muslim meskipun tidak sengaja. Naik motor ngebut, nabrak orang muslim, mati. Nah, ini membunuh orang muslim tidak sengaja. Ini bisa menyebabkan masuk neraka karena ini jiwa muslim kamu bunuh. Nah, maka supaya tidak masuk neraka, merdekakan budak. Pada surah Al-Maidah ayat 89 Allah mengatakan, au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ini tentang orang yang merusak janjinya. Sudah bersumpah, setelah bersumpah tidak melakukan sumpahnya, berarti merusak. Nah, ini bisa menyebabkan masuk neraka. Supaya tidak masuk neraka gimana? Merdekakan budak. Kalau tidak bisa gimana? Sekarang nggak ada budak. Nah, ada yang lain, yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau itu juga nggak bisa, maka puasa 3 hari. Surat Al-Mujadalah Allah mengatakan, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Ini bagi orang-orang yang melakukan zihar. Zihar sudah pernah kita bahas dulu. Nah, ini menyebabkan masuk neraka karena zihar ini sesuatu yang haram. Maka supaya tidak masuk neraka, merdekakan budak. Surat Al-Balad Allah mengatakan, falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakka raqabatan aw at'ama fi yawmin dhi masghabah atau fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi masghabah. Ada 2 bacaan di sini. Allah mengatakan, kenapakah manusia tidak mau menempuh sesuatu yang susah tetapi pahalanya besar? Allah bertanya, apa itu sesuatu yang susah tapi pahalanya besar? Yaitu fakka raqabatan, dia memerdekakan budak, au at'ama, atau dia memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim,
fi yaumin dzi masghubah, pada hari paceklik, pada hari kelaparan. Nah, ini semuanya adalah amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka, menunjukkan bahwasanya merdekakan budak ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, meskipun faktanya hari ini tidak ada budak, tetapi masalah memerdekakan budak, masalah perbudakan tetap harus dipelajari. Kenapa? Karena perbudakan belum dihapus oleh Islam. Nanti kita akan berperang bersama Imam Mahdi melawan orang-orang kafir, mereka akan kalah semuanya dan mereka akan jadi budak kita. Maka hukum-hukum budak akan berlaku lagi. Maka kita harus mempelajari ilmu tentang masalah perbudakan ini meskipun sekarang belum ada budak. Nah, kita bahas bab yang kedua karena bab yang pertama sudah. Babul mudabbar, bab tentang budak mudabbar, wal mukatab, dan budak mukatab, wa ummil walad, dan budak ummul walad. Tiga nama ini adalah nama-nama jenis-jenis atau macam-macam budak. Budak mudabbar adalah budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan oleh majikannya kalau majikannya mati. Maka majikannya mengatakan, kalau saya mati kamu otomatis merdeka. Ini namanya budak mudabbar. Nah, ini kan berarti memberikan janji. Nah, nanti akan dibahas, boleh enggak merusak janji seperti ini. Sudah mengatakan kamu akan merdeka, tapi ternyata nanti malah dijual. Boleh enggak? Nah, akan dibahas. Wal mukatab, budak mukatab adalah budak yang membayar kepada majikannya harga atau nilai dirinya supaya dia merdeka. Zaman dulu budak perempuan harga sekitar 100 juta, budak laki-laki 200 juta. Nah, ini kalau mau merdeka, dia bayar 200 juta kepada majikannya, dia akan menjadi merdeka. Ini namanya budak mukatab. Budak umul walad adalah budak perempuan yang dikumpuli oleh majikannya, akhirnya dia melahirkan dari hubungan tersebut. Meskipun yang terlahir hanya keguguran, ini termasuk umul walad. Tidak harus betul-betul muncul anak yang hidup. Yang penting dia sudah hamil kemudian mengeluarkan anak meskipun keguguran, maka dia adalah umul walad. Hadis yang pertama dalam kitab saya nomornya 1445, an Jabirin radhiyallahu anhu, anna rajulan, ada seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan ansar, a'taqa, memerdekakan ghulaman lahu, budaknya, an duburin, setelah kematiannya si majikan tadi. Jadi dijanjikan kalau saya mati kamu merdeka. Padahal lam yakun lahu, tidak ada bagi majikan tadi malun ghairuhu, harta selain si budak tadi. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bertanya, may yashtarihi, siapa yang mau membeli budak ini minni, dari saya? Fashtarahu, maka membeli budak tadi Nu'aim bin Abdullah, sahabat Nabi, bi thamani mi'ati dirham, dengan harga 800 dirham. Hadis muttafaqun alaih. Kenapa budak ini dijual oleh Nabi? Wa fi lafdhin lil Bukhari, disebutkan dalam riwayat Bukhari, fahtaja, karena majikan ini perlu kepada duit, mungkin untuk bayar utang, mungkin untuk yang lain-lain, pokoknya perlulah. Dalam riwayat Imam Nasai disebutkan wa kana alaihi dainun, dia punya utang. Nah, di sini disebutkan perlunya apa. Faba'ahu, maka Nabi menjualnya bi thamani mi'ah dirham, dengan harga 800 dirham. Fa'atahu, lalu Nabi memberikan uang itu kepadanya. Wa qala, dan beliau bersabda, iqdi dainak, lunasilah hutangmu dengan uang ini. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya budak mudabbar, budak yang sudah dijanjikan merdeka oleh majikannya, ternyata perjanjian ini boleh dibatalkan. Dalam kasus ini dia membatalkan, kenapa? Fahtaja, karena dia perlu duit. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan yang lain-lain, boleh dibatalkan meskipun dia tidak perlu duit. Jadi intinya boleh untuk dibatalkan. Kenapa boleh untuk dibatalkan? Karena perjanjian seperti ini sifatnya tidak sangat mengikat. Jadi perjanjian itu ada yang sangat mengikat, ada yang tidak sangat mengikat. Maka boleh dibatalkan. Maka hukumnya ini seperti pemberian, Pak. Pemberian boleh enggak dibatalkan? Ada dua macam.
Kalau barang yang saya berikan ini sudah sampai ke tangan orang yang saya berikan, tidak boleh saya batalkan. Kenapa? Sudah sampai. Tapi kalau belum sampai, saya mengatakan misalnya, nanti habis kajian kamu saya kasih air minum ini, nanti habis kajian, tapi minuman masih saya bawa. Setelah selesai kajian ternyata saya haus, saya minum, saya bilang enggak jadi saya kasih kamu. Nah, enggak apa-apa seperti ini. Kenapa? Barang belum sampai ke tangan dia, dibatalkan enggak ada masalah. Maka termasuk budak mudabbar ini kan juga belum terjadi. Dia baru mengatakan kamu merdeka. Kapan? Kalau saya mati. Nah kan belum mati, berarti belum sampai kepada dia. Nah maka boleh dibatalkan. Karena itu ini tidak termasuk melanggar ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji, sempurnakanlah janji-janji. Tidak termasuk melanggar ini. Kenapa? Karena ini hukumnya khusus, boleh untuk membatalkan, apalagi kalau fahtaja, apalagi kalau dia perlu untuk membatalkannya. Kemudian dari hadis ini kita ketahui berapa harga budak? 800 dirham. Kita tahu bahwasanya dirham itu uang perak, nisabnya, nisab zakatnya adalah 200 dirham. Kalau ada orang punya duit 200 dirham, itu sudah wajib zakat. Lah ini harganya 800 dirham. Berarti berapa kali? 4 kali nisab. Nah kalau sekarang zakat rupiah itu adalah 80 juta, kira-kira 80 juta sekarang nisab rupiah. Nah maka berarti 80 juta dikali 4. Nah itu harga sangat mahal. Kalau dulu sekitar 200 juta sebelum dinar naik. Sekarang dinar naik, emas naik, nah, maka tentu saja lebih dari 800 dirham ini lebih dari 200 juta. Kalau dulu ketika saya masih mempelajari hadis ini, ya masih santri, itu sekitar harganya 200 juta. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwasanya may yashtarihi minni, boleh mengadakan jual beli secara lelang. Karena Nabi membawa budak ini kemudian mengatakan, siapa yang mau beli budak ini? Ini berarti lelang. Ada orang mengatakan saya beli sekian, ada orang lagi mengatakan saya beli sekian. Nah, ternyata yang dimenangkan oleh Nabi adalah Nu'aim bin Abdillah karena dia berani membeli dengan harga 800 dirham. Maka jual beli lelang ini termasuk jual beli yang yang disyariatkan, boleh dalam Islam, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan apa? Iqdi dainak, menunjukkan pentingnya membayar hutang. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya malaikat Jibril pernah datang kepada saya kemudian mengatakan bahwasanya orang yang mati syahid semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain utangnya. Utang bukan dosa, tapi maksudnya adalah dia lunas dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi tanggungan utang masih jadi tanggungan si mayit ini meskipun dia matinya mati syahid. Maka sangat penting sekali ini. Tapi tenang saja, siapapun yang punya utang, kalau dia punya niatan dalam hati untuk melunas, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa Allah akan membantu dia. Karena itulah Aisyah radhiyallahu anha sering hutang. Tapi bukan berarti ini hasungan supaya banyak utang, bukan. Aisyah itu memang perlu untuk utang karena dia tidak punya makanan, maka dia utang untuk beli makanan, untuk makan. Jadi bukan utangnya seperti orang zaman sekarang, utang untuk beli televisi, utang untuk beli HP dan sebagainya, bukan. Ini kan kepentingan-kepentingan yang tidak begitu penting. Ini kepentingan yang sangat penting, yang harus, misalnya makan dan sebagainya. Nah, maka Aisyah itu sering berhutang. Ketika dia ditegur, maka dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah akan membantu orang yang berhutang tapi ada niatan untuk melunasi. Nah, maka tenang saja yang punya hutang, selama kita punya niatan dalam hati untuk melunasi, pasti Allah akan membantu kita. Ini janji dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walay yukhlifallahu wa'dahu." Allah tidak akan menyelisih janjinya. Surat Al-Baqarah dan lain-lain. Hadis berikutnya 1446. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Al-mukatab, budak mukatab itu abdun, masih menjadi budak, ma selama baqiya tersisa alaihi atas tanggungan dia, min mukatabatihi dari pelunasan mukatabnya, dirhamun, 1 dirham. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan, dan asal hadis ini diriwayatkan Ahmad dan Imam 3 dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini bicara tentang budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang membayar kepada majikannya nilai dirinya, harganya berapa, supaya dia menjadi merdeka. Misalnya tadi, budak harganya 200 juta. Nah, dia bayar 200 juta kepada majikannya, maka dia akan menjadi merdeka. Masalah budak mukatab ini ada dalam Quran, sehingga jangan sampai kita umat Islam tidak tahu apa itu budak mukatab. Harus tahu, karena disebutkan dalam Quran. Kalau disebutkan dalam Quran kita nggak tahu, berarti kita nggak paham Quran. Allah mengatakan pada surat An-Nur ayat 33, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Nah, katibuhum ini budak mukatab. Walladzina, dan budak-budak yang yabtaghunal kitaba, mereka itu meminta untuk mukatabah, untuk membayar harga dirinya supaya dia merdeka. Mimma malakat aimanukum, dari budak-budak kalian, fakatibuhum, maka mukatabahlah kepada mereka. Maksudnya harus diterima. Jadi seorang majikan tidak boleh mengatakan, saya tidak mau kamu membayar hargamu kepada saya pengen kamu menjadi budakku seumur hidup. Nggak boleh begitu. Kalau dia memang pengen untuk merdeka, kita harus bantu dia supaya merdeka. Tapi ada syaratnya, in alimtum fihim khaira, kalau memang kalian mengetahui pada mereka ada kebaikan. Jadi orang-orang yang baik, budak-budak yang baik, yang kira-kira nanti kalau merdeka tambah jadi baik. Tapi kalau orang jelek, pengen merdeka, nah kita bilang, kamu belum baik, kamu saya lepas nanti sakar PDW, orang oleh. Tapi kalau kamu baik, maka kamu mukatab, nggak apa-apa. Kamu lunasi hargamu kepada saya merdekakan. Allah berpesan, wa atuhum mimma lillah, berilah kepada mereka sebagian harta Allah, alladzi atakum, yang Allah berikan kepada kalian. Jadi artinya dibantu. Dia harganya berapa? 200 juta. Bantulah supaya dia bisa melunasi dirinya. Misalnya dikasih modal nih, saya kasih modal 50 juta, kamu kerja sana supaya kamu dapat 200 juta. Nah, nanti dapat 200 juta bayar kepada saya, dilunasi. Dibantu untuk melunasi harga tersebut. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan budak mukatab itu posisinya masih sebagai budak, meskipun dia hanya tersisa membayar 1 dirham. Harganya 800 dirham, dia sudah membayar sekian banyak, tinggal 1 dirham saja, kurang 1 dirham, masih budak. Artinya apa? Artinya hukum-hukum budak masih berlaku untuk dia. Misalnya apa hukum-hukum budak berlaku untuk dia? Ya, budak itu kan wajib taat kepada majikannya. Budak itu tidak wajib untuk melakukan jihad fisabilillah dan seterusnya. Kalau budak berzina, maka dia itu hukumannya tidak ada rajam, tapi hukumannya hanya dicambuk 100 kali, cambuk 50 kali. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya dia masih sebagai budak. Hadis berikutnya 1447. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila kana ada li ihda kunna, bagi salah satu kalian, mukatabun, budak mukatab, wahai istri-istriku, wa kana indahu, sementara budak mukatab itu memiliki ma yuaddi, sesuatu yang dia bisa melunasi, faltahtajib, maka hendaklah engkau berhijab, hendaklah istri Nabi ini berhijab, minhu, dari budak tersebut. Maksudnya jangan sampai terlihat auratnya. Hadis riwayat Imam 5 disahihkan oleh Imam Turmudi. Hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya mengatakan kalau budak mukatab belum bayar lunas, maka dia masih posisinya budak. Padahal budak itu boleh melihat kepada aurat majikannya. Majikannya perempuan, dia tidak pakai jilbab, terlihat oleh budaknya, nggak apa-apa. Karena memang dia posisinya sebagai budak, tidak apa-apa melihat aurat dari majikannya, aurat yang tampak, yang biasa tampak, seperti kaki, seperti hasta, dan juga rambut dan sebagainya.
Kalau aurat dalam ya nggak boleh. Lah sementara hadis ini mengatakan, kalau kamu wahai istri-istriku, ini sabda Nabi kepada istri-istri Nabinya, punya budak mukatab, meskipun dia belum melunasi total, tetapi kalau dia memiliki duit yang bisa untuk melunasi, maka hendaklah kamu berhijab, menutup diri supaya tidak tampak aurat kamu, supaya tidak tampak rambutmu. Nah, berarti kan bertentangan nih. Bagaimana cara menggabungkan antara dua hadis ini? Karena sama-sama sahihnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis yang kedua ini hukumnya khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kewajiban cadar untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk wanita-wanita lain selain istri Nabi tidak wajib pakai cadar. Tapi istri-istri Nabi semuanya pakai cadar. Supaya tidak tampak bagaimana wajah beliau, supaya tidak ada yang mengganggu, karena istri-istri Nabi adalah wanita-wanita yang paling terhormat. Nah, demikian juga di sini istri-istri Nabi dapat hukum khusus. Budakmu meskipun belum melunasi secara total, tapi kalau dia punya duit untuk bisa melunasi, maka kamu hendaklah menutup aurat kamu dari dia. Ini untuk menghormati, untuk kehormatan, menjaga kehormatan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang istri-istri Nabi itu punya kehormatan lebih daripada wanita yang lain. 1448. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yuda, dibayar diat al-mukatab, budak mukatab itu, biqadri ma ataqa minhu, dengan sekira apa yang sudah merdeka dari dirinya, diatal hur, dengan diat orang merdeka, wa biqadri ma raqqa minhu, dan dengan sekira apa yang masih menjadi budak dari dirinya, diatal abdi, dengan diatnya budak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasai. Apa sih maksud hadis ini? Nah, ini hadis ini susah dipaham kecuali kalau pakai contoh, Pak. Ada beberapa hadis yang susah dipaham kecuali dengan contoh. Contoh gini. Seandainya ini adalah seorang budak. Ini budak nilainya adalah separuh dari orang merdeka. Sehingga kalau ada orang merdeka dibunuh, maka ganti ruginya adalah 100 ekor onta, mengganti nyawanya yang melayang. Tapi kalau yang dibunuh adalah seorang budak, maka nilainya separuh. Berarti berapa? 50 ekor onta. Seandainya ada orang nabrak budak, budaknya mati, nah ini berarti mengganti berapa ini? 50 ekor onta, mengganti nyawa dia. Lah bagaimana kalau ada budak yang mukatab? Budak mukatab harganya berapa? 200 juta misalnya. Dia sudah membayar kepada majikannya 100 juta, kurang 100 juta. Nah, berarti posisi budak ini adalah separuh merdeka, separuh budak. Karena dia sudah membayar separuhnya, yaitu 100 juta. Nah, maka kalau ada budak yang seperti ini, yang sudah separuh merdeka ini, dia dibunuh oleh seseorang, maka cara membayar diatnya adalah separuhnya disamakan dengan orang merdeka, separuhnya disamakan dengan budak. Nah, maka separuhnya ini disamakan dengan orang merdeka. Orang merdeka diatnya 100 juta. Tapi karena separuhnya berarti berapa? 50 juta. Kemudian budak diatnya ini 50 juta. Tapi karena separuhnya berarti 25 juta. Kok juta? Apa namanya? Onta. Berarti budak ini harganya adalah 50 onta ditambah 25 onta. Totalnya 75 onta. Maka kalau ada budak mukatab yang sudah membayar separuh dari harga dirinya, dari nilai dirinya, dia dibunuh, maka diat yang harus diberikan untuk mengganti nyawanya adalah 75 onta. Bukan 100 onta, bukan 50 onta. Kenapa? Karena dia separuh merdeka dan separuh budak. Inilah keadilan Islam. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran secara umum keadilan Islam. Islam memang sangat adil, tidak membeda-bedakan laki perempuan, semuanya kasih pahala sama. Laki-laki ada kewajiban jihad, perempuan tidak ada jihad. Akhirnya perempuan pada wadul kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, para laki-laki enak, mereka jihad pahala besar, kami perempuan gimana? Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian juga punya jihad, jihadnya nggak pakai pedang, nggak pakai perang, yaitu haji sama umroh, jadi pahalanya sama senilai. Nah, ini adilnya Islam begini, tidak membeda-bedakan antara manusia satu dengan yang lain. Tidak seperti kebanyakan pemerintahan pada saat ini, mereka tidak adil kepada rakyatnya,
Kalau rakyatnya suka protes, maka selalu saja dihukum meskipun dia tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau rakyatnya yang anteng-anteng, diam-diam saja meskipun kesalahan banyak tapi tidak diproses, nah itu berarti tidak adil. Hadis berikutnya 1449, wa an Amr bin al-Harith akhi Juwairata ummil mu'minin radhiyallahu anhuma qala ma taraka, tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi, pada saat matinya, dirhaman, 1 dirham pun, wala dinaran, tidak pula 1 dinar pun, wala abdan, tidak pula budak laki-laki, wala amatan, tidak pula budak perempuan, wala syai'an, tidak pula sesuatu harta dunia, illa, kecuali baghlatahul bayda, bighal beliau yang berwarna putih. Bighal itu adalah anaan dari kuda dan keledai, namanya bighal. Wasilahahu, dan senjata beliau, ya, pedang, tameng dan sebagainya. Wa ardon, dan tanah itu pun ja'alaha sadaqah, Nabi setelah menjadikannya sebagai sedekah atau wakaf. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan zuhudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menguasai dunia tetapi mati tidak meninggalkan apa-apa. 1 dinar enggak ada, 1 dirham enggak ada, malah utang Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau utang kepada orang Yahudi untuk membeli gandum. Kenapa? Karena istrinya 9 perlu makan, perlu gandum, nggak punya duit. Akhirnya baju besi beliau digadaikan supaya bisa membeli gandum tersebut. Nah, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling zuhud di atas muka bumi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rata-ratanya zuhudnya zuhud terpaksa. Kenapa kamu zuhud? Ya orang di duit. Nah, zuhud terpaksa. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, duit numpuk di tangan beliau, tapi tidak pernah disimpan, selalu saja dikeluarkan. Ini yang kita tidak mampu. Kita kalau bekerja misalnya, gajian misalnya akhir bulan, pasti kita mikir, ini uang harus cukup untuk sampai sebulan depan. Mikir begitu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak. Begitu dapat gajian langsung hilang entek. Nah, sesok piye? Pikir sesok. Masya Allah. Ini kita yang tidak mampu seperti ini. Ini memang khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi minimal, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi pada salat Maghrib kita membaca ayat Al-Qur'an yang sangat penting sekali, yaitu pada surah Az-Zariyat ayat 22. Allah mengatakan, wa fis sama'i rizqukum, di langit rizki kalian. Wa ma tu'adun, dan apapun yang kalian dijanji, semuanya di langit. Jadi rizki kita bukan di dunia, tapi di langit. Maka kalau kita susah rizkinya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rizki dari atas langit. Karena Allah katakan rizkimu di langit. Artinya yang ngatur rizki Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan turunkan rizki dari langit. Karena itu kalau kita susah rizkinya, langsung angkat tangan kepada Allah. Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, rizkilah saya, rizkilah saya. Ya Rozak, ya Rozak. Ya, doa kepada Allah terus menerus, maka pasti Allah akan turunkan rizki dari langit untuk kita. Kemudian apa sih kaitannya hadis ini dengan kitab tentang perbudakan? Nah, di sini wala abdan, Nabi tidak meninggalkan budak laki-laki sama sekali. Padahal budaknya Nabi sangat banyak, tetapi ketika mati sudah nggak ada budak lagi. Kenapa? Beliau merdekakan semua budaknya. Total budak yang beliau merdekakan 63 budak, sama dengan usia beliau. Aisyah radhiyallahu anha unik juga. Beliau totalnya seumur hidup memerdekakan 67 budak, dan usianya Aisyah ternyata 67 tahun. Tampaknya ini ada kaitannya, bahwasanya orang memerdekakan budak lebih banyak maka usianya semakin panjang. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun tidak harus begitu, tapi bisa jadi ada kaitan antara itu. Kemudian wala amatan, Nabi tidak meninggalkan budak perempuan. Padahal faktanya Nabi ketika mati meninggalkan budak perempuan, yaitu Maryah Al-Qibtiyah yang dari Mesir itu. Nah, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya budak itu kalau dia perempuan dan sudah dijima oleh majikannya, kemudian melahirkan anak dari majikannya, maka dia otomatis merdeka apabila majikannya mati. Maka ketika Nabi wafat, di sini para sahabat mengatakan wala amatan, Nabi tidak meninggalkan budak perempuan. Lah bagaimana dengan Maryah? Maryah sudah tidak budak lagi. Kenapa? Nabi wafat, otomatis Maryah jadi merdeka. Ini bicara tentang ummul walad, ya. 1450, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma amatin, siapapun budak perempuan,
waladat yang melahirkan, min sayyidiha dari majikannya. Jadi dikumpuli majikannya kemudian melahirkan anak. Fahiya hurrah, maka dia itu otomatis merdeka ba'da mautihi, setelah kematian majikannya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim dengan sanad yang dhaif. Warajjaha, dan menguatkan jama'atun sekelompok ulama waqfahu, bahwasanya hadis ini mauquf ala Umar, yaitu perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Meskipun hadis ini hanya perkataan Sayyidina Umar, tetapi bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Sesuai hadis sebelumnya tadi, di mana di sini disebutkan wala amatan, Nabi tidak meninggalkan budak perempuan, padahal faktanya Nabi meninggalkan budak perempuan yaitu Maryah, tapi ternyata para sahabat menganggapnya bahwa Maryah sudah merdeka, sudah bukan budak lagi, karena dia melahirkan anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir 1451. Wa an Sahl bin Hunayf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man a'ana, barang siapa yang membantu, mujahidan, seorang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, au ghariman, atau membantu orang yang punya utang, fi usratihi, di dalam kesusahannya, kesusahan melunasi utang, au mukataban, atau membantu budak mukatab, fi raqabatihi, di dalam perbudakannya supaya dia merdeka, maka balasannya apa? Adhallahullah, Allah akan memberi naungan dia, yauma la dhilla, pada hari tidak ada naungan, illa dhilluh, kecuali naungan dari Allah, maksudnya dari singgasananya Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Hakim. Hadis ini menunjukkan fadilahnya membantu budak mukatab untuk bisa merdeka, dan Allah sudah menghasung kita untuk memberikan sebagian zakat kepada budak mukatab, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, zakat diberikan kepada fakir, kepada miskin, kepada amil, kepada muallaf, kepada riqab, budak. Nah, riqab ini maksudnya apa? Ditafsirkan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah membantu budak-budak mukatab. Maka kalau ada budak mukatab, hendaklah dia dibantu untuk bisa melunasi dirinya sehingga dia bisa menjadi orang merdeka. Caranya bagaimana? Zakat sebagian diberikan kepada budak mukatab ini. Misalnya zakat tahun ini 200 juta. Nah, sebagiannya diberikan kepada budak mukatab, 50 juta untuk budak mukatab, lain-lainnya dibagikan kepada fakir miskin misalnya. Fadilahnya apa? Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar, di mana kita berada di padang mahsyar sangat panas sekali karena matahari sangat dekat di atas kepala, tidak ada naungan sama sekali, dan kita telanjang, bugil, tidak ada yang pakai baju, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan naungan kepada hamba-hamba yang khusus. Salah satunya adalah hamba yang a'ana mujahidan, membantu mujahid. Jadi dia tidak ikut jihad tapi membantu dengan dana, misalnya membantu gharim, orang yang punya utang ya. Meskipun tidak harus dari uang dia, tapi dari uangnya orang lain, atau membantu budak mukatab supaya dia bisa melunasi perbudakannya, melunasi harga dirinya supaya dia tidak menjadi budak lagi. Nah, ini semuanya dihasungkan oleh Nabi SAW, dan ternyata fadilahnya sangat-sangat besar. Karena itu ringkasnya dari hadis ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa? Yang paling alim? Bukan. Yang paling banyak mengajar? Bukan. Anfa'uhum, yang paling besar manfaatnya kepada orang lain. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi untuk menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah atau pahalanya besar, tidak harus menjadi ulama, tidak harus menjadi penceramah, enggak. Tapi anfa'uhum, jadi orang yang paling manfaat. Karena itu marilah apa yang kita miliki dijadikan untuk memberi manfaat kepada orang lain supaya kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Memberi manfaat. Rasulullah mengatakan, wa ahabbul a'mal, amalan paling dicintai ilallah oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, menggembirakan hatinya orang muslim. Gimana caranya? Takshifu anhu kurbah, kamu singkapkan kesusahannya. Au taqdi anhu dainan, atau kamu lunasi utang-utangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau kamu lenyapkan laparnya, kasih makan. Wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin, sungguh saya berjalan menemani saudara saya muslim untuk menyelesaikan hajatnya, membantu dia mendapatkan hajatnya.
ahabbu ilayya, lebih saya sukai, maksudnya lebih besar pahalanya, min an a'takifa fil masjid syahron, daripada saya i'tikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangkan Pak, i'tikaf di Masjid Nabawi, sesuatu yang sangat besar. 1 bulan, lama. I'tikaf kita rata-rata paling maksimal 10 hari, ini 1 bulan. Tetapi kata Nabi, berjalan bersama seorang muslim, membantu dia supaya dia mendapatkan hajatnya, hajat apapun